Aku dengar kabar. Xiaoning ini waktu buka kedai teh. Sama pemilik wanita Yu Xianlou itu hubungannya nggak jelas. Siapa yang menyebarkan rumor tentang Jiang Yun? Kamu ini siapa sih? Jiang Yun itu si rubah kecil. Emang urusanmu apa? Perkelahi. Berani menodai nama baik Yun-erku. Ayo tangkap dia. Kamu mau apa? Tuan, hari ini kita incognito. Kalau perlu menghukum keluarga Su, aku akan hubungi pasukan istana. Sekarang bukan saatnya bertindak gegabah. Jia ya nia jianyu. Dukun kuyon li emong gitu, shokikut komper. Saya Xiao Hitai. Xiaoning adalah anak saya. Kamu ayahnya Xiaoning? Iya, saudara Jiang. Saudara, nggak perlu berdebat sama orang cerewet kayak gini. Mari masuk dan duduk. Banyak yang mau kubicarakan denganmu, saudara Jiang. Ayo silakan. Nggak usah sungkan, aku traktir minum. Eo. Siapa yang mau ribut sama kamu? Dasar, Nggak usah pedulin orang cerewet kayak gini. bikin emosi banget. Sudahlah, Bu. Yaner, jangan marah. Silakan. Aku cari pemiliknya. Ada di toko? Yang mau ketemu pemilik kami antriannya sampai 7 hari lagi. Kalian ini siapa? Kami sengaja datang untuk bicara bisnis minuman dengan Tuan Xiao. Sudah kuduga kalian akan datang, nggak sia-sia nunggu lama. Oh, ternyata Tuan Huang dan Tuan Lin. Salam kenal. Kalau orang lain pasti nggak bakal ketemu pemilik kami. Tapi untuk kalian berdua, silakan masuk. Terima kasih banyak. Silakan, terima kasih ya. Silakan masuk. Senang bertemu Tuan Xiao. Kalian mau apa cepat bilang. Aku masih harus pastiin soal Yuxian Jiu dan Minggong Jiu. Akan dijual lewat saluran apa? Tuan Xiao, aku dan keluarga Lin adalah pedagang kerajaan terbesar. Punya banyak saluran penjualan, kalau Tuan serahkan 2 minuman baru ini pada kami untuk dijual. Pasti untung besar. Ayah. Serahkan pada kalian, waktu itu di Wan Jianglou. Bukannya kalian tidak mau waktu itu? Maafkan kami, Tuan Xiao. Kami waktu itu benar-benar tidak tahu yang Anda jual adalah anggur Yuxian dan anggur Minggong. Iya, waktu itu juga ada keluarga Su yang menghalangi. Kami benar-benar tidak tahu situasi sebenarnya, tertipu. Iya. Ini membuat saya agak sulit. Saluran yang sudah saya siapkan hampir selesai. Kalau kalian berdua masuk sekarang, bagaimana saya menjelaskan pada orang lain? Waktu itu memang kesalahan kami, iya. Kami bersedia memberikan 20% keuntungan sebagai permintaan maaf pada Tuan Xiao. 20%? Ini, hitungannya bagaimana ya? 40%. Kami benar-benar tulus. Kedepannya, apapun yang ingin dijual oleh Tuan Xiao, kami akan jual, tidak akan meragukan Tuan Xiao lagi. Ayah. Sungguh tulus. Kalau begitu saya pertimbangkan lagi. Biarkan saya yang menjelaskan secara detail pada Tuan Xiao tentang strategi bisnis keluarga Huang dan Lin. Iya. Baik. Baik. Ayo, saudara Jiang. Jadi, Ninger kami tidak hanya pandai berbisnis, tapi juga perhatian dan berbakti. Rumah kami itu sebenarnya sudah diambil kembali oleh kepala keluarga. Dia khawatir orang tua seperti saya tidak punya tempat tinggal. Membelikannya kembali untuk saya dengan 10.000 tael perak. 10.000 tael itu apa? Yun-er saya menghasilkan uang di berbagai bidang. Bisa menyaingi departemen keuangan. Bisnis Jiang Yun.
Semua didukung oleh Ning Er kami di belakang layar. Makanya saya bilang, dua anak ini. Mereka pasangan yang ditakdirkan. Setuju kan? Setuju apa? Paman Xiao, Anda sudah minum banyak hari ini. Bagaimana kalau? Tidak banyak. Saya dan saudara Jiang langsung akrab, kamu tuangkan saja araknya. Ching Fong, tuangkan arak. Tuangkan. Saudara Jiang. Jiang Yun dan Ning ini cocok sekali, pria tampan dan wanita cantik. Mengapa kita tidak bertukar tanggal lahir? Cari hari yang baik untuk menetapkan hari pernikahan, pertunangan. Tidak boleh, kenapa tidak boleh? Bahkan Nona King Feng tahu. Mereka berdua saling suka. King Feng, kamu tahu hal ini? King Feng tidak tahu. Saudara Jiang. Aku tahu satu tempat. Sangat cocok dikunjungi setelah minum. Aku jamin kamu belum pernah melihatnya. Di wilayah kekuasaanku masih ada tempat yang belum pernah kulihat. Ayo pergi. Tuanku. Ayo, hati-hati dengan langkahmu. Ayo, hati-hati. Paman Xiao. Pelen. Dengar kata anakku. Setelah minum, cari Master Yi untuk pijat. Bisa menjaga peredaran darah lancar. Nyaman sekali. Ayah sudah memikirkan banyak hal. Untuk urusan seumur hidupmu. Mari, pijat kakiku. Aku akan memijat kakimu dengan lembut. Tidak bisa, kram. Saudara Jiang, masih bisa tahan? Awalnya sakit. Sebentar lagi akan nyaman. Kalau begitu aku akan tahan. Ini, kram, masih bisalah. Bisa apa? Tidak tahan, tidak apa-apa, aku oleskan obat ini. Nanti kamu akan merasa ringan, seperti burung layang-layang. Xiao, kamu ini menyiksaku. Saudara Jiang, tahan sebentar, nanti akan membaik. Apa? Kamu membawaku ke tempat yang kamu tuju. Layanan lengkap makan dan pijat. Diterapkan pada ayah Jiang Yun. Aku dan Jiang Yun tidak pernah memikirkan ke arah itu. Bukankah ini hanya menambah masalah? Kau jangan mencoba membohongi ayah. Berani kau bilang tidak tertarik pada Nona Jiang? Jangan berbohong. Aku memang punya perasaan pada Nona Jiang. Tapi keluarga Han sekarang mengincar. Urusan ini bisa dibicarakan nanti. Ning. Hidup ini bukan hanya tentang bisnis. Ayahmu dulu hanya fokus pada bisnis. Sampai tidak menyadari ibumu sakit parah. Baik, aku mengerti. Ayah, urusanku dengan Jiang Yun tidak perlu kau khawatirkan. Aku bisa menanganinya sendiri. Jika bisnis ini berhasil, 3-5 tahun ke depan tidak ada masalah. Kedua orang itu adalah pedagang kerajaan dari keluarga Lin dan Huang. Benar. Sepertinya bisnis dengan Xiao Ning kali ini tidak mudah. Nona Han, kamu tidak bisa masuk. Bos kami tidak ada. Tuan Xiao. Akhir-akhir ini tidak bisa mengundangmu, jadi kakak datang sendiri. Nona Han, apa maksudmu? Tuan kami memang sedang sibuk. Tidak perlu berpura-pura, katakan saja apa yang kamu mau. Kamu memanfaatkan pesta anggur dan membuatku rugi besar.
Bukankah kamu harus bertanggung jawab? Tunggu sebentar. Pesta anggur itu kamu setuju, tidak bisa menyalahkanku. Lagi pula, dulu keluarga Han mengambil paksa kedai tehku tanpa mau bertanggung jawab. Dalam bisnis, kalah menang itu biasa. Tapi Ling Luo ingin mengingatkan Tuan. Keluarga Han adalah keluarga terbesar di Dajing. Jika ini terus berlanjut, mungkin akan merugikan Tuan. Aku sudah beberapa kali ditangkap olehmu. Silakan gunakan semua cara yang kamu punya. Tuan Xiao benar-benar tidak bisa dilunakkan. Ling Luo tidak punya cara lain. Hanya berharap Tuan memberi jalan hidup untuk restoran keluarga Han. Apa yang kamu mau? Asalkan Tuan setuju memasok, keluarga Han bersedia membayar harga 30% lebih tinggi dari pasar untuk membeli anggur Yuxian dan Minggong. Aku menjual 2 anggur baru ini hanya 5 TL per botol. Tujuannya adalah menghilangkan Xianyao Kuan sepenuhnya. Jika aku menjual anggur padamu, bukankah itu seperti mengangkat batu dan menginjak kakiku sendiri? Harga Xianyao Kuan juga bagian dari rencanamu. Kamu begitu bersusah payah menargetkanku. Apa permintaanmu? Katakan saja. Aku mau izin pembuatan anggur. Syarat lain tidak akan kuterima. Izin pembuatan anggur? Jadi sejak awal, Tuan hanya mengincar izin ini dan menyusun rencana langkah demi langkah? Aku tidak seperti keluarga Han, tidak punya banyak akal bulus. Aku hanya ingin bebas dan menjalankan bisnis dengan tenang. Apa perlu aku bohongi kamu? Dengan cara berdagang Xiaoning. Menurutmu selain minuman alkohol, apa aku nggak bisa cari cara lain buat cari uang? Iya juga. Tuan Xiao, baik di pesta puisi maupun pesta minum dan rumah teh, selalu bikin Ling Luo kagum. Tapi izin produksi minuman ini sangat penting. Harus seizin tuan rumah ini dulu. Jangan buru-buru. Karena Tuan Xiao jujur padaku, Ling Luo juga mau ngomong jujur. Silakan. Kedepannya di dunia bisnis, aku harap bisa lawan Tuan Xiao dengan fair dan square. Pas banget dengan keinginanku. Dasar Xiaoning kurang ajar. Dia sengaja mempermalukan keluarga Han. Tuan, sekarang Xiaoning sudah menguasai bisnis minuman di belakangnya. Ada dukungan dari Yang Mulia dan Putri. Kalau kita masih melawannya, khawatirnya kita yang akhirnya kalah total. Urusan dagang keluarga Han ini, semua tanggung jawabmu. Tapi kamu bukan cuma di bisnis teh dan restoran. Selalu kalah sama Xiaoning. Sekarang berani lagi membelanya. Ling Luo cuma mikirin dagang, nggak ada niat lain. Tuan, sekarang mau selamatkan bisnis keluarga Han. Kerja sama dengan Xiaoning adalah satu-satunya cara. Tuan harus lihat kenyataan, jangan biarkan amarah menguasai. Kurang ajar. Keluarga Han punya usaha ratusan tahun,
punya jaringan di mana-mana. Nggak cuma Xiaoning, bahkan Yang Mulia. Nggak bakal gegabah melawan keluarga Han. Kamu sangat membela Xiaoning, jangan-jangan kamu sudah bersekongkol dengannya? Lingluo nggak berani. Xiaoning cuma bidak cek. Kalau kita hilangkan dia diam-diam, walaupun Yang Mulia tahu, nggak bakal berani melawan kita. Tuan, tindakan ini. Udah, nggak usah banyak bicara. Keluar. Kalau sudah begini, ya udah, kita habis-habisan aja. Hongxi akhir-akhir ini lumayan berkembang. Terima kasih pujian ayah. Tapi menyelesaikan Xiaoning hanya hal kecil. Jangan bertindak gegabah. Bermain catur dengan Yang Mulia. Baru inilah yang paling penting sekarang. Tapi jangan membuat masalah baru. Apalagi kehilangan yang besar karena hal kecil. Mengerti tidak? Di istana, ayah sudah siap. Soal bisnis. Mulai sekarang semua urusan bisnis besar kecil, serahkan dulu pada tuan muda. Kalau benar-benar tidak bisa memutuskan, baru beritahu ayah. Baik. Terima kasih atas kepercayaan ayah. Selamat tuan muda, selamat tuan muda. Dia Yan Lingluo cuma anak pedagang. Sok pintar sedikit, langsung mau menginjak kepala saya. Benar-benar. Yan Lingluo ini bukan cuma berani melawan tuan, tapi juga dekat dengan Xiaoning. Semua akibat perbuatannya sendiri. Beberapa hari ini awasi dia, jangan biarkan dia keluar dari kediaman. Baik. Cepat cari orang dari dunia persilatan untuk melumpuhkan Xiaoning. Tapi tadi Pangeran Menteri, takut apa? Ayah hanya bilang tidak boleh mengambil nyawanya. Bukan begitu? Bagi hasil nih, bagi hasil. Ini. Dan yang di halaman itu, semua untukmu. 400.000 TL. Anggur Yusian dan Bingbong belum dijual setengah bulan. Sudah dapat keuntungan sebanyak ini. Tentu saja, ikut saja tuan muda, kamu si jutawan kecil. Sebentar lagi bisa kaya raya. Berani. Yang. Kalian siapa? Orang ini Xiaoning. Sekilas lihat saja sudah tidak baik. Saya dan istri adalah manajer baru yang dipekerjakan majikan. Manajer B. Orang ini Xiaoning. Sekilas lihat saja sudah tidak baik. Saya dan istri adalah manajer baru yang dipekerjakan majikan. Manajer B. Oh, ternyata orang yang dikerjakan Jiangnya. Kalau begitu mulai sekarang kita sekeluarga. Kalian ikut saja baik-baik dengan majikan Jiang. Nanti enak-enakan pasti tidak ketinggalan. Xiaoning jangan terlalu sembrono. Sembrono? Waktu kita bicara sebelumnya, kan selalu begini? Sudah, hari ini kebetulan mau bicara denganmu. Rencana promosi anggur baru. Ayo, duduklah. Ayo, duduklah. Dengarkan saja apa yang aku katakan. Mengapa menyembunyikan identitas dari Xiaoning ini? Orang ini sepertinya sangat pandai menghitung. Harus diperhatikan baik-baik. Lihatlah. Selama bertahun-tahun, Yuner tidak pernah dekat dengan seseorang seperti ini. Jika Xiaoning benar-benar memiliki rencana seperti itu, Yuner pasti akan terluka.
Berani dia. Logistik. Kamu mengerti logistik? Yaitu melalui kendaraan, kuda, pedagang kaki lima di berbagai daerah. Membangun transportasi anggur yang komprehensif dan multilevel. Kamu lihat apa? Sudah jelas semua yang aku katakan? Sudah jelas. Bicara sampai aku haus. Manajer BI, ambilkan secangkir teh. Kamu lihat aku ngapain? Aku bilang aku haus. Haus. Aku yang ambil, aku yang ambil. Manajer BI. Aku harus menegurmu tentang ini. Kita sebagai tenaga profesional yang baik. Harus punya kepekaan, kalau tidak tamu akan kabur semua. Kamu ini... Manajer B adalah manajer baru yang aku pekerjakan. Dia berbeda dengan manajer lainnya. Tidak perlu melakukan hal seperti ini. Aku tidak setuju dengan perkataanmu. Ini, kami punya pepatah, di posisi apa melakukan tugas apa. Kamu sudah berada di posisi ini, harus melakukan yang terbaik. Untuk tugas di posisimu. Jangan meremehkan pekerjaanmu sendiri. Sudah, jangan bicara lagi. Baik. Manajer BI, tuangkan teh. Xiao Ning, kamu tahu siapa dia? Ning berani. Ayah. Kamu tahu siapa orang ini? Jangan-jangan Xiao Hitai. Tahu identitasku? Kita semua satu keluarga, ayah jangan bikin ribut. Aku sedang mengajari manajer BI bekerja. Kamu? Mengajari orang bekerja? Ini adalah ayah dari Nona Jiang Yun. Kamu. Kalian bukan pemilik toko? Dasar anak kurang ajar. Cepat minta maaf pada mertuamu. Siapa mertuanya? Siapa mertuaku? Paman Xiao. Aku tak punya menantu seperti ini. Kamu sendiri yang bilang kamu pemilik toko. Saudara Jiang, aku tahu kau dan Nyonya Jiang sengaja menyembunyikan identitas. Untuk melihat apakah anak kuning pantas atau tidak dengan Nona Jiang. Ayo silakan duduk. Saudara Jiang, jangan lihat anak kuning bertindak sembrono. Tapi dia terhadap Nona Jiang. Itu tulus sekali. Setiap tidur mulutnya komat kamit. Selalu menyebut nama Nona Jiang. Ayah, di depan keluarganya. Apa yang kau bicarakan ini? Lihat-lihat malah malu. Malu apa? Saudara Jiang, lihatlah kedua anak ini cocok. Cocok apa? Ayah jangan bicara lagi. Perkawinan sebaiknya segera ditetapkan, tidak usah buru-buru. Aku masih punya beberapa pertanyaan. Ingin berbicara berdua dengannya. Baiklah kita keluar dulu. Ayah, jangan bilang, baiklah, gitu. Paman Jiang. Silakan minum teh. Ini pertama kali kita bertemu. Aku juga tidak menyiapkan apa-apa. Terutama uangku sudah kuberikan ke Jiang Yun. Apa hubunganmu dengan Yun sekarang? Hubungan teman. Kau pikir aku anak 3 tahun? Jangan kira aku tidak tahu. Tujuan sejatimu mendekati Jiang Yun. Kau hanya ingin memanfaatkan statusnya untuk melompat ke atas. Benar atau tidak? Paman Jiang, ini kurang menghargai orang. Ya, dia pemilik Jade Xianlou. Aku juga tahu bisnis keluargamu besar, punya uang, tapi aku tak pernah pakai uang keluargamu sepeser pun, melompat ke atas. Seolah-olah kalian keluarga kaisar. Sepertinya dia memang tidak tahu identitas asli Yun. Kupering gatkan kau.
Jangan macam-macam dengan anakku. Macam-macam dengannya. Ide. Paduka, hari ini hamba melihat Tuan Xiao sangat tampan. Cerdas dan lincah, benar seperti yang dikatakan Yuner. Bagaimana pendapat Paduka? Yuner yang menyuruhmu bertanya pada Kaisar, kan? Yuner hanya takut Paduka punya prasangka buruk pada Xiao Ning. Apa Kaisar sekecil itu hatinya? Kaisar akui, Xiao Ning ini memang punya otak. Juga punya wawasan. Dan sedikit keberanianlah. Meski ucapannya aneh, tapi cukup sopan. Tapi meski otaknya jenius sekalipun, punya harta berlimpah sekalipun, pada akhirnya, dia cuma pedagang kaya raya. Mana pantas untuk Yuner? Tuan muda belum pulang. Bocah nakal tahu sudah berbuat salah. Hari ini, aku akan menunggu seperti orang menunggu kelinci. Aku ingin lihat kapan bocah nakal ini pulang. Tuan muda. Anda benar-benar bertengkar dengan mertua Anda? Jangan asal bicara. Ini seharusnya hanya gesekan normal antara menantu dan mertua. Sudah kuduga. Anda sudah menganggap Nyonya Jiang sebagai istri. Kamu lagi tahu saja. Kalau tuan muda menyukainya, kenapa tidak berani mengaku? Aku hanya belum siap menghadapinya. Kamu selesaikan urusan lain dulu. Bocah kecil, pukul dia. Sudah, kamu cepat istirahat. Tapi tuan muda sudah pulang. Tuan sudah lama menunggu di kamar. Siapa itu? Pergi. Ayah. Baik ikut. Manajer Yi. Bagaimana kondisi ayahku? Meski sudah kuobati dengan tulang dan obat untuk menyelamatkan nyawa Tuan Xiao, tapi ayah sudah tua dan tulangnya terluka. Kapan dia akan sadar? Tergantung takdir. Tuan muda. Aku diam-diam mengikuti. Kedua orang itu menghilang di sekitar kediaman Han. Negara kecil Beichang berani menantang kekuasaan kerajaan besar kami. Yang mulia, Beichang telah mengumpulkan puluhan ribu tentara dan terus membuat masalah di perbatasan kami. Mereka mungkin berniat menyerang ke selatan. Jika perang terjadi, berapa peluang kemenangan kita? Hamba khawatir. Tahun lalu kerajaan kami dilanda kekeringan. Sekarang pasukan,
senjata, dan persediaan makanan sangat kurang. Sepertinya tidak bijak untuk memulai perang lagi. Apa saranmu, menteriku? Yang mulia, Beichang sangat menghargai ikatan keluarga. Jika kita mengirim putri untuk menikah dengan mereka, tidak hanya bisa menghindari perang, tetapi juga bisa membuat Beichang membantu kerajaan kami, menghilangkan ancaman dari suku-suku utara lainnya. Mohon persetujuan yang mulia. Kerajaan kami memang tidak bisa memulai konflik lagi. Mengenai pernikahan politik ini, kamu harus mempersiapkannya dengan matang, jangan terburu-buru. Menteri, tolong siapkan draft surat pernikahan politik untukku. Lalu kirim utusan ke Beichang untuk membahas rencana pernikahan ini. Hamba Patu. Tanpa putri. Lihat bagaimana kamu bisa bekerja sama dengan Xiaoning. Ibu, cepat bicaralah dengan ayah, jangan menikah ke Beichang. Aku tidak mau menikah. Pernikahan politik ini menyangkut keamanan kerajaan dan rakyat. Ini adalah tugas putri kerajaan, jangan bertindak sembarangan. Aku tidak akan menikah. Yun, kamu sudah cukup umur. Urusan pernikahan tidak bisa ditunda terus. Lagi pula Pangeran Beichang adalah orang yang berbakat dan berbudi. Dibandingkan dengan Xiao yang hanya bisa berdagang, jauh lebih baik ratusan kali. Dia pasti akan lebih menyayangimu daripada Xiaoning. Bagaimana ibu tahu Xiaoning tidak akan menyayangiku? Tidak akan lebih baik padaku? Jika dia tahu hal ini, pasti dia akan melakukan segalanya untuk menahanku. Ibu memaksa Yun menikah, apakah Beichang benar-benar akan menyerang kerajaan kita? Beichang menyerang ke selatan? Beichang baru saja berperang dengan Shize awal tahun ini. Kedua pihak sama-sama lemah, bahkan di masa kejayaannya. Apakah kerajaan kami akan takut pada negara barbar kecil itu? Apakah kaisar, seperti aku harus mengandalkan menikahkan putri, untuk mendapatkan kedamaian seperti kaisar pengecut? Kalau begitu mengapa Yun harus menikah? Xiaoning ini pandai berbicara manis, hingga membuat Yun jatuh cinta padanya. Aku hanya ingin mengujinya, apakah dia layak untukmu. Perazan Yun padanya. Jiang Yun. Xiaoning, aku ada. Ngomong-ngomong, apakah saluran Minghua Box Store masih di tanganmu? Box Store. Masih, kenapa? Berikan saluran Box Store itu padaku, aku ingin mengirim sesuatu. Ini tidak sulit. Xiaoning. Jika suatu hari nanti aku pergi, apa yang akan kamu lakukan? Kamu mau pergi kemana? Kapan kembali? Mungkin tidak akan kembali. Tidak boleh. Jika kamu tidak ada. Bagaimana dengan teh, anggur, dan box store? Kamu tidak ingin aku pergi karena ini? Iya, repot mencari pembantu baru. Aku harus segera memberi pelajaran pada keluarga Han. Kamu harus membantuku. Jadi Xiaoning, kamu hanya butuh pembantu yang baik. Atau kamu hanya butuh bisnis ini. Bukan aku yang spesial. Apa bedanya? Kalau begitu, kita cukup menjaga hubungan sebagai mitra bisnis.
baik itu saluran Box Tore atau Yuxian Lou. Nong Chage, semuanya aku serahkan padamu. Tidak, bukan itu maksudku. Aku akan pergi beberapa hari lagi. Untuk urusan bisnis nanti, kamu bisa hubungi King Feng. Jiang Yun. Ada apa ini? Yuner, jangan sampai menangis terlalu keras. Aku sudah tahu dari dulu Xiaoning tidak bisa diandalkan. Lebih cepat menyadarinya lebih baik. Masukkan Xiaoning ke penjara. Tidak boleh. Kalau begitu Yuner, kamu ingin. Ayah, aku baik-baik saja. Begitu juga baik. Anakmu setuju untuk pergi berdamai. Anakmu akan segera mempersiapkan diri. Xiaoning. Berani sekali kau menghina Yuner. Eo. Bawa Xiaoning ke skiviiko hadapanku. Ini apa sih? Aku cuma pedagang. Bukan, aku tidak pantas masuk istana. Kalian salah orang kali. Kenapa Kaisar cari aku? Aku juga tidak kenal dia. Nona King Feng. Nona King Feng, kenapa kau di sini? Jangan-jangan Jiang Yun juga masuk istana? Kaisar juga cari dia? Iya, sepertinya kemarin aku salah bicara sampai dia tersinggung. Dia di mana? Aku harus jelaskan. Nona tidak mau bertemu denganmu, ini surat perjanjian percetakan yang kau minta. Dan berbagai perjanjian bagi hasil. Dia tulus padamu, tapi kau hanya menyakiti hatinya. Untung sudah tahu sifat aslimu. Apa maksudmu? Bukan. Paduka, Xiaoning sudah dibawa. Aku Xiaoning, salam hormat Paduka. Manajer BI? Berani. Apa? Kau Kaisar? Manajer BI adalah Kaisar? Apa aku tidak mirip? Enggak kok. Jadi waktu itu Paduka sedang menyamar? Pantasan suasana waktu itu aneh banget. Apa aku menyuruh Paduka menuangkan teh untukku? Ayah. Kau hampir saja menjadi orang pertama yang kuminumkan teh. Mana mungkin aku menyuruh mertua menuangkan teh untukku? Siapa mertuamu? Kau Kaisar, berarti Jiang Yun itu. Berani kau sebut nama Jiang Yun? Aku belum pernah melihat Yuner sedih seperti ini. Kau menghancurkan hatinya, aku ingin memenggal kepalamu. Bapak dan anak ini sifatnya sama ya? Paduka. Waktu itu aku dan Jiang Yun salah paham. Panggil dia keluar, biar aku jelaskan.
Kau tidak layak menemuinya. Baiklah kalau begitu. Kalau kau memang tidak berminat pada Yun-Er, sekalian juga memutuskan harapannya. Begini pergi ke Beichang untuk menikah. Juga bisa dibilang jalan yang terang. Jiang Yun akan menikah. Bagaimana dengan Xiao Ning? Yang mulia, jangan buru-buru. Baginda sedang berbicara dengan Tuan Xiao. Putri, Baginda tidak akan berbuat apa-apa pada Tuan Xiao. Menurut hamba, lebih baik Putri tidak masuk. Di sini saja, dengarkan apa yang dikatakan Tuan Xiao. Siapa bilang aku tidak berminat? Dasar anak manja. Kamu sebagai ayah, bisa mengirim anak perempuan untuk menikah. Mengorbankan kebahagiaan seumur hidupnya. Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata, tidak heran keluarga-keluarga besar di Dajing sekarang. Semua begitu sombong. Berani. Sudah, selain bilang berani, kamu bisa apa lagi? Sekarang keluarga-keluarga besar dipimpin oleh keluarga Han. Mengandalkan kekuatan besar mereka, tidak hanya berani membunuh orang seenaknya, tapi juga berani mengendalikan pemerintahan, mempengaruhi keputusan yang mulia. Jika parasit seperti ini tidak dibasmi, Dajing akan runtuh. Kamu pikir Dajing hanya punya kamu yang berbakat? Apakah Kaisar sudah tua dan buta, memelihara sekelompok orang tidak berguna? Aku berani mengatakan ini, pasti ada solusinya. Yang mulia tidak perlu mengujiku. Apa maksudnya? Aku tahu yang mulia juga paham, istana sekarang sudah dikuasai oleh keluarga-keluarga besar. Yang mulia juga sudah lelah, kan? Jika aku punya cara untuk menghabisi mereka sekaligus, apakah yang mulia bersedia bertindak? Xiaoning, aku tahu kamu punya bakat bisnis. Tapi trik-trikmu itu, di istana, hanya trik kecil belaka. Keluarga-keluarga besar sudah ada ratusan tahun, menguasai perdagangan, pajak, pejabat istana. Sebagian besar ada di tangan mereka, bisa dibilang. Dajing memang dibangun di atas dasar keluarga-keluarga besar. Kaisar puluhan tahun berusaha belum berhasil. Kamu yang tidak punya jabatan, bisa apa? Yang mulia salah. Dasar Dajing bukanlah keluarga-keluarga besar yang semena-mena, tapi para pedagang yang jujur dan rakyat biasa. Hanya dengan benar-benar memberantas pengaruh keluarga besar di istana, Dajing baru bisa benar-benar bangkit kembali. Mudah diucapkan. Di istana, 80 hingga 90% punya latar belakang keluarga besar. Bagaimana memberantasnya? Gunakan orang-orang berbakat dari keluarga miskin. Menggantikan orang-orang tak berguna dari keluarga bangsawan. Dengan begitu, bahaya di istana bisa teratasi. Aku juga tahu, memprioritaskan rakyat jelata adalah jalan yang benar. Tapi dua jalan masuk ke pemerintahan, yaitu Tai Sui dan ujian kekaisaran. Semuanya dikuasai oleh keluarga bangsawan, di mana lagi ada jalan? Koran? Koran adalah jalan baru. Koran apa? Koran. Apa itu koran? Koran adalah dokumen yang berisi ringkasan buku, kebijakan negara, dan berbagai berita. Tidak hanya bisa mengajar rakyat seluruh negeri membaca dan menulis, tapi juga bisa menyebarkan gagasan pemerintahan Anda. Dan informasi merekrut bakat ke publik. Dengan begitu, cara keluarga bangsawan menipu dan menyembunyikan kebenaran tidak akan berguna lagi. Metode ini bagus. Tapi tanpa Tai Sui dan ujian kekaisaran, bagaimana para pelajar dari keluarga miskin bisa menunjukkan bakat mereka? Masih koran. Keluarga miskin tidak punya percetakan, bagaimana menerbitkan koran? Mereka tidak bisa, kita yang terima. Baik itu puisi, esai, atau strategi pemerintahan. Kita bisa mengumpulkannya melalui koran. Lalu serahkan kepada Tuan Sang atau Anda sendiri untuk meninjau. Pilih bakat potensial untuk dibina lebih lanjut. Menerbitkan koran di seluruh Dajing adalah hal besar. Dana yang dibutuhkan tidak terhitung. Asalkan bisa membebaskan Dajing dari kendali keluarga bangsawan, aku rela mengeluarkan uang ini. Kamu yang keluarkan? Ya, bisnis teh dan minumanku sudah menghasilkan jutaan tael. Aku rela menginvestasikan semuanya. Xiaoning ini benar-benar rela menghabiskan seluruh kekayaannya. Apakah dia benar seperti yang dikatakan Yun-Er? Orang yang peduli pada dunia?
Xiaoning. Begitu koran ini diterbitkan, semua sektor bisnis di Dajing harus merujuk pada koran untuk strategi bisnis. Kamu menguasai koran, berarti menguasai dasar bisnis Dajing. Apakah kamu ingin menggantikan keluarga Han? Menjadi keluarga bangsawan terbesar di Dajing? Yang mulia, saat miskin, urus diri sendiri. Saat kaya, bantu dunia. Selalu menjadi prinsip hidupku, Xiaoning. Aku rela menyumbang 90% keuntungan semua bisnisku. Kekas negara, untuk kesejahteraan rakyat Dajing. Kamu benar-benar rela? Tapi aku masih punya satu permintaan, harap Yang Mulia setuju. Katakan. Aku ingin bertemu Jiang Yun. Mimpi. Kalau begitu, aku mundur selangkah. Jangan biarkan Jiang Yun pergi untuk pernikahan politik. Urusan pernikahan politik harus dilaksanakan setelah musim gugur. Jika tidak dilaksanakan, baik Bei Chang maupun keluarga besar Dajing akan memanfaatkannya untuk menyerang. Mereka akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang. Mohon Yang Mulia beri saya waktu 3 bulan. 3 bulan, apa yang bisa kamu lakukan? Dalam 3 bulan, jika aku bisa menggoyang kekuatan keluarga besar dan membersihkan pemerintahan, membuat Dajing melewati musim panen dengan lancar, maka Bei Chang secara alami tidak akan menjadi ancaman lagi. Xiaoning, kamu tahu apa yang kamu katakan? Yang Mulia tidak perlu khawatir. Rencanaku, Xiaoning, selalu tepat. Dalam 3 bulan, Jiang Yun tidak perlu lagi pergi untuk pernikahan politik. Dan aku pasti akan mengembalikan Dajing yang bersih kepada Yang Mulia. Jiang Yun. Putri. Qin Feng sudah memberikan surat perjanjian kepadamu. Kenapa kamu masih mengikutiku? Ini salah paham. Kamu hanya bilang mau pergi. Aku kira kamu hanya pergi jauh. Tahu-tahu kamu mau menikah. Lagi pula, kamu bukan hanya partner kerjaku. Ini semua salah keluarga Han. Kalau bukan karena dia berusaha membunuhku dan ayahku, aku tidak akan terburu-buru seperti ini. Keluarga Han. Kamu terluka? Luka di mana? Bukan aku. Ayahku. Paman Xiao dia. Kenapa tidak bilang dari dulu? Berita penting, Minghua Bookstore menerbitkan koran. Tidak hanya ada buku gratis, tapi juga koleksi tokoh terkenal. Apa itu koran? Tidak hanya ada cara menghasilkan uang, tapi juga mendapat perhatian langsung dari Yang Mulia. Ayo lihat keramaiannya. Lihat saja nanti tahu. Kalian sudah baca belum? Di sini ada segalanya. Bisa melihat banyak puisi. Iya, gambarnya sangat hidup. Semuanya. Selain buku gratis yang diterbitkan harian, koran harian juga akan memperbarui hal-hal terpenting di seluruh Dajing setiap hari. Selain itu, di kolom pribadi yang unggul, akan memuat puisi atau pemikiran orang-orang berbakat. Atau beberapa artikel yang ditulis sendiri. Singkatnya, kami menyambut partisipasi aktif dari semua orang. Xiao Gongzi maksudnya, kami bisa mempublikasikan artikel kami sendiri di koran ini. Benar sekali, artikel kalian semua akan langsung dilihat oleh pejabat Yushitai, Kementerian Pegawai, bahkan Kaisar. Bagaimana mungkin? Kau pikir kau siapa? Bisa memerintah begitu banyak pejabat tinggi? Iya, ini tidak mungkin. Lihat. Tuan pejabat pengawas datang sendiri. Pejabat pengawas sudah datang, hadirin semua. Koran Shangdu Daily didirikan atas perintah langsung Kaisar. Sekarang saya umumkan. Chen Daru juga adalah pemimpin redaksi Shangdu Daily.
Chen Daru adalah pemimpin redaksi. Dan diangkat langsung oleh Kaisar. Benar-benar, ini adalah dekret kerajaan. Ini benar adanya. Ada dekret kerajaan dan konfirmasi langsung dari Chen Daru. Ini pasti benar. Kami, anak-anak dari keluarga biasa akhirnya punya kesempatan untuk menunjukkan bakat kami langsung kepada Kaisar. Benar. Atas nama semua anak dari keluarga biasa di seluruh negeri. Terima kasih atas kebaikan Xiao Gongzi. Jangan-jangan, ini adalah Kaisar yang membuka pintu kesempatan untuk keluarga biasa. Saya hanya melakukan hal kecil saja. Terima kasih atas kemurahan hati Kaisar. Pertama, saya akan tunjukkan kehebatan media tradisional ini. Baiklah, saya punya kabar baik lagi untuk kalian semua. Masih ada kabar baik? Apalagi kabar baiknya? Cepat katakan. Puisi, prosa, bahkan cerita yang kalian tulis. Asalkan terpilih di Shandu Daily. Kalian akan mendapatkan imbalan sebagai ucapan terima kasih. Imbalan? Ada imbalannya? Tidak hanya mempromosikan nama kami, tapi juga memberi kami uang. Benar sekali. Ini terlalu baik. Saya akan pulang dan mengambil artikel yang saya tulis. Untuk ikut seleksi, Ibu, aku akan masuk koran. Aku juga mau menulis. Pulang nanti aku suruh tuan muda rumahku juga menulis. Iya, mulai sekarang kita semua punya kesempatan. Hong Ea. Beberapa waktu lalu, koran yang dibuat Xiao Ning sudah menghasilkan uang? Laporkan kepada ayah. Bisnis koran Xiao Ning ini sudah lebih dari 2 bulan, tidak hanya tidak ada keuntungan, bahkan malah merugi banyak. Sepertinya uang yang didapat dari bisnis teh dan minuman keras sudah habis terpakai. Kaisar dan Xiao Ning ini mengira dengan beberapa lembar kertas bekas bisa menjatuhkan keluarga besar kami. Sungguh lucu. Katanya Xiao Ning ini jenius dalam berbisnis. Sekarang sepertinya sudah kehabisan akal. Tuan, minumlah teh. Dengan begini, Kaisar seharusnya sudah mengerti. Keluarga besar adalah pondasi negara. Kamu menjadi Lingluo menjadi. Meski tidak tahu apa gunanya koran ini, tapi sudah saatnya membantu Tuan Xiao. Tuan Xiao, sudah lama tidak bertemu, apakah kakak merindukanku? Nona Han, jangan-jangan lagi tertarik dengan bisnis koranku. Kali ini mau kerjasama bagaimana? Koranmu sepertinya ditujukan untuk keluarga besar, ya? Ling Luo tidak berani ikut campur. Yan Ling Luo ini jangan-jangan sudah menebak sesuatu. Sepertinya tebakanku benar. Tapi Tuan tidak perlu khawatir, aku datang kali ini untuk membantumu. Nona Han, apa maksudmu? Memanggilku Nona Han. Tuan tidak perlu lagi memanggilku Nona Han. Anggaplah aku sebagai mata-mata yang bersembunyi di keluarga Han. Aku sebenarnya adalah putri tertua keluarga Yan dari Jiangnan. Han Wukuo untuk merebut bisnis keluarga Yan. Mengirim orang untuk membunuh ayah dan kakakku. Dia pikir aku tidak tahu. Karena melihat bakat bisnisku, pura-pura menyelamatkanku dan membawaku ke rumahnya. Selama bertahun-tahun ini, aku bekerja mati-matian untuk keluarga Han. Hanya untuk mendapatkan kepercayaan Han Wukuo. Agar bisa mendapatkan bukti kejahatan mereka. Memperkaya diri dan membunuh orang. Kenapa kau memberikan barang penting ini padaku? Keluarga Han berakar sangat dalam. Ling Luo mungkin akan babak belur. Tapi tidak bisa menggoyahkan mereka sedikit pun. Tapi Tuan berbeda. Kau selalu punya tindakan mengejutkan, pintar tidak seperti orang biasa.
Kurasa kau menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli koran. Hanya untuk menyelesaikan masalah keluarga besar Dajing. Tidakkah kau takut kepercayaanmu salah tempat? Tidak takut. Kepercayaan Ling Luo pada Tuan Gongzi mungkin sudah lebih besar daripada kepercayaan pada dirinya sendiri. Kebijakan negara seperti ini, dibandingkan dengan guru Qian dari Tai Sui, jauh lebih kuat berkali-kali lipat, Yang Mulia. Artikel-artikel ini semua berasal dari anak-anak keluarga miskin, yang disampaikan melalui Shangdu Daily. Koran Xiaoning ternyata memiliki efek sehebat ini. Panggil mereka yang berasal dari keluarga miskin, aku ingin bertemu langsung. Jika Yang Mulia memanggil mereka sekarang, dikhawatirkan akan membuat keluarga-keluarga besar menjadi waspada. Tuan Xiao mengatakan ketika waktunya tepat, dia akan membawa semua orang berbakat ke hadapan Yang Mulia. Masih bilang waktunya tepat? Batas waktu 3 bulan hampir habis. Apakah Yang Mulia ingin membantu Xiaoning mengulur waktu? Hamba sama sekali tidak bermaksud demikian. Tuan Xiao memiliki visi yang luas. Mohon Yang Mulia percayai dia sekali ini. Baiklah, kau boleh mundur dulu. Bos, seluruh Dajing sudah mengumpulkan begitu banyak berita dan artikel. Kapan ini akan diterbitkan? Sekarang orang-orang di rumah teh di mana-mana. Sibuk dengan urusan koran, bisnis pun tidak dijalankan. Jika begini terus, dalam beberapa hari kita akan bangkrut. Tunggu Tuan Zhang. Seharusnya hari ini. Tuan Xiao, kemari. Bagaimana kabar Tuan San? Tuan Xiao, Yang Mulia sudah membaca semua artikel yang diajukan. Dan sangat memuji. Orang-orang berbakat dari keluarga miskin, dalam daftar akhirnya, mendapat kesempatan menjadi pejabat. Bagus sekali, akhirnya hari ini tiba. Besok aku akan menerbitkan 10 artikel. Akan kuperlihatkan padamu. Apa artinya menikmati gosip sampai tidak bisa berhenti? Beritahu Xiaoning, aku percaya padanya kali ini. Yang Mulia bijaksana. Tangkap yang bagus, pejabat korup. Tangkap yang bagus. Selama beberapa hari ini, begitu banyak pejabat korup terbongkar. Seharusnya dimasukkan ke penjara mati, Yang Mulia bijaksana. Dengan adanya Shangdu Daily ini, kami rakyat kecil baru tahu wajah asli keluarga-keluarga besar ini. Benar, pejabat korup ini pantas ditangkap, besok akan dipenggal. Lihat apa yang mereka perbuat. Bagus. Selamat ya, jadilah pejabat yang baik. Sudah kubilang, kalian semua lihat kan? Artikel yang dimuat di koran Shangdu Daily ini benar-benar bisa dilihat oleh Yang Mulia. Ini adalah kesempatan emas bagi kami, murid dari keluarga biasa, untuk bisa masuk ke dunia birokrasi. Hati-hati, Tuan Han. Baiklah, mulutmu ini memang manis. Lihat, pasti itu Tuan Han dari kediaman Perdana Menteri. Hari itu aku melihatnya di depan pintu. Benarkah? Kupikir kau juga ada di sana. Tuan sudah kembali. Malam ini menyenangkan? Setiap malam berpesta dengan wanita cantik. Inilah hidup yang pantas untukku. Tuan. Nona Hua Kian besok malam ada waktu. Apakah Tuan masih akan pergi? Tentu saja akan pergi. Kian tidak hanya pandai bersyair, tapi juga bisa menghibur dan menyayangi. Jauh lebih baik daripada Su Suiyan yang sok suci. Itu. Ongzi. Aku tidak tahu.
Kau memandangku seperti ini. Kenapa kau datang? Jika aku tidak datang, mungkin seumur hidup tidak akan tahu sifat aslimu. Lagi-lagi koran Xiao Ning. Bagaimana dia tahu aku pergi ke rumah Bordio? Siapa yang bocorkan kabarnya? Bukan aku, Tuan. Tak kusangka. Orang yang kupandang sejernih bulan purnama. Ternyata begitu bejat dan hina. Mulai sekarang, tidak ada lagi hubungan antara kita. Su Suiyan, kalau bukan untuk melawan Xiao Ning, mana mungkin aku tertarik pada anak pedagang kelas 3 sepertimu. Sekarang bisnis keluarga Su hampir bangkrut. Kalau kau ingin keluarga Su bertahan, jadilah selirku yang patuh. Mengerti? Melawan Xiao Ning. Jadi dari awal sampai akhir, kau hanya memanfaatkanku sebagai mainan yang bisa dipakai? Kalau tidak, kau pikir dirimu siapa? Kalau kau menuruti keinginanku, aku masih bisa memberimu sedikit muka. Kalau tidak, Lebih baik aku mati daripada menuruti keinginanmu. dasar lacur. Tangkap dia. Mencabut jabatan keluarga bangsawan. Mengangkat orang biasa masuk birokrasi. Berani-beraninya menyerang nama baik keluarga Han. Xiao Ning ini benar-benar tidak tahu malu. Ayah, koran Shangdu hari ini hanya mencetak 10 eksemplar. Baginda dan Xiao Ning, ini akan membuat rakyat seluruh Dajing berpikir bahwa keluarga bangsawan sudah lemah. Jika ini terus berlanjut, keluarga bangsawan kita akan habis dimakan, tidak ada harapan lagi. Aku tetap pada pendirianku. Dying. Tetaplah Dajing milik keluarga bangsawan. Sudah ratusan tahun seperti ini. Bahkan Baginda pun tidak boleh berada di atas keluarga bangsawan. Pergi. Panggil semua kepala keluarga bangsawan yang berkuasa kemari. Aku akan membuat Baginda tanda pada kita. Malam-malam begini, apa maksud para dewata? Kami ingin menghadap Baginda, Perdana Menteri. Baginda sudah tidur, Perdana Menteri. Baginda. Hamba Hanukuo bersama para pejabat Dajing pangkat 2 ke atas. Memohon menghadap Baginda. Apa maksudmu, Hanai King? Di sidang pagi, tidak ada yang ingin kau sampaikan. Sekarang membawa begitu banyak pejabat mengepung ruang kerjaku. Apakah kau ingin memberontak? Baginda, kami sama sekali tidak bermaksud menghina. Kami hanya khawatir negara Dajing akan hancur. Karena itu berani menghadap Baginda, Hanukuo. Jelaskan dengan baik padaku. Baginda, belakangan ini opini publik Dajing kacau. Koran Shangdu yang didirikan Xiao Ning. Senaknya menyebarkan urusan dalam dan luar istana, membuat orang resah. Juga urusan pernikahan dengan Bei Chang, sudah tertunda berbulan-bulan. Jika tidak segera mengirim misi, dikhawatirkan perang akan meletus, Baginda. Menurutmu harus bagaimana? Baginda. Hamba berpendapat untuk luar negeri, segera mengirim putri ke Bei Chang untuk menikah. Untuk mencegah perang, untuk dalam negeri harus mendirikan Departemen Perdagangan. Mengatur urusan perdagangan Dajing. Untuk mencegah penipu seperti Xiao Ning. Menghancurkan dasar keluarga bangsawan, meruntuhkan negara Dajing. Juga, koran Shangdu, menyebarkan berita palsu melalui opini publik. Seharusnya dilarang. Aku sudah tahu urusan Han Ai King. Tunggu sampai aku memikirkannya matang-matang baru memutuskan. Industri keluarga bangsawan kita sudah di ujung tanduk, jika masih menunda.
Dikhawatirkan tidak bisa memungut pajak sedikit pun, Baginda. Benar Baginda, Beichang sudah lama menempatkan pasukan, jika tidak segera memutuskan. Dikhawatirkan akan menyesal nanti. Apakah kalian ingin memaksaku? Baginda, tindakan kami semua untuk negara Dajing. Semoga Baginda bijaksana, mohon Baginda bijaksana. Yang Mulia tidak perlu khawatir. Semua hal sudah ada solusinya. Ayah, Hormat pada Yang Mulia. Xiaoning. Kau hanya rakyat biasa, berani masuk istana? Xiaoning Kubawa. Dia punya strategi untuk negara, ingin dipersembahkan pada ayah. Paduka, urusan negara bukan urusan harem. Ini aturan kaisar pendiri. Yang ditetapkan sendiri. Bukan aku yang usul. Kapan aku ikut campur? Xiaoning. Menteri Han bilang kau punya niat jahat pada negara. Langsung minta padaku, kau mengaku? Aku rakyat biasa, mana tahan tuduhan menteri? Xiaoning. Semua tahu kau ingin jadi menantu raja. Karena kau menghalangi pernikahan dengan Beichang. Kalau perang kau sanggup tanggung jawab? Menteri Han salah. Negara kuat karena mandiri, kalau takut invasi. Serta-merta korbankan kebahagiaan putri. Lalu buat apa pria yang terima kasih negara? Kau bilang, pria di negeri kita pengecut? Berbelit-belit. Hamba tidak bermaksud begitu. Lagi pula, aku punya strategi, Beichang takkan perang. Di hadapan semua menteri, kau berani bicara besar? Jangan ngawur di sini. Yang Mulia, Beichang daerah terpencil nomaden. Setiap konflik karena kekurangan pangan. Sekarang perdagangan kita maju. Kalau bisa ekspansi ke utara barat, Beichang juga dapat untung. Takkan ada konflik lagi. Yang Mulia, ini sangat berbahaya. Cara Xiaoning ini akan alihkan keuntungan kita ke Beichang. Ini pengkhianatan, Yang Mulia. Menteri Han tidak paham bisnis, diam saja. Strategi bisnisku, jadikan Beichang transit. Untuk berdagang dengan suku-suku. Mereka hanya transportasi dan barter. Strategi bagus. Yang Mulia. Xiaoning hanya pedagang. Cari untung bukan hal besar, jangan percaya. Pilar kerajaan Dajing seharusnya adalah keluarga bangsawan seperti kami. Paduka. Keluarga bangsawan makmur, Dajing pun makmur, Paduka. Kalian para bangsawan menguasai tanah senaknya, mencuri pajak kerajaan. Pada kaisar, kalian menipu dan menyembunyikan kebenaran. Mengacaukan tatanan kerajaan pada rakyat. Bertindak sewenang-wenang hingga menimbulkan kemarahan langit dan keluhan rakyat. Apa muka kalian? Berkata omong kosong bahwa keluarga bangsawan makmur, maka Dajing makmur. Paduka. Jika Paduka bersikeras mendengarkan Xiaoning, hamba yang tua ini rela mengundurkan diri untuk menunjukkan tekad, mohon Paduka sadar. Paduka begitu percaya pada seorang pedagang yang hanya mencari keuntungan. Ini bisa merusak kebijaksanaan Paduka dalam catatan sejarah.
Apakah kalian ingin memaksa kaisar dengan mengundurkan diri? Paduka. Para menteri di sini adalah pilar kerajaan jika mereka berkurang. Khawatir kerajaan Dajing akan dalam bahaya, Paduka. Mohon Paduka pertimbangkan kembali. Hampir 100 orang berbakat dari kalangan rakyat biasa yang Paduka pilih sendiri. Sudah ditempatkan di Usian Lou, tinggal tunggu perintah Paduka. Orang-orang yang berebut kekuasaan ini segera bisa digantikan oleh rakyat biasa. Menggantikan mereka. Kebijakan negara yang diajukan beberapa waktu lalu. Semua dibuat oleh mereka yang dari rakyat biasa. Benar, Paduka. Bagus, Xiaoning. Koran yang kau buat sangat bagus. Bisa mengumpulkan begitu banyak bakat untuk kaisar. Benar ada hampir 100 orang dari rakyat biasa. Bagaimana ini? Bukankah kalian ingin mengundurkan diri? Cepat lepas topi pejabatmu, berikan pada para pelajar dari rakyat biasa. Lepas saja, lepas saja. Para menteri yang terhormat, apakah masih bersedia berkontribusi untuk kerajaan Dajing? Paduka, hamba bersedia. Menteri Han, kau telah melayani istana Dajing selama bertahun-tahun. Sudah saatnya pulang dan menikmati masa tua. Paduka. Hamba yang tua ini masih memiliki tenaga. Bersedia melayani Paduka. Tidak perlu. Banyak hal yang dilakukan Perdana Menteri Han perlu diselidiki. Pulanglah dan tunggu titah. Apa maksud Paduka ini? Hamba yang tua ini telah melayani Dajing puluhan tahun. Bekerja keras tanpa mengeluh. Memberikan segalanya. Tidak pernah melakukan hal yang melanggar hukum, Paduka. Masih berpura-pura? Perbuatanmu yang korupsi, melanggar hukum, dan membentuk klik, satu buku pun tidak cukup menuliskannya. Anak kecil yang lancang. Bagaimana seorang rakyat jelata berani menuduh pejabat tua? Ini fitnah. Bukan fitnah. Paduka yang mulia. Wanita kecil ini memiliki bukti keluarga Han bersekongkol untuk kepentingan pribadi. Dan bukti aku membunuh orang. Naonia, mengapa kau membantu Xiaoning memfitnahku? Akulah yang akan melindungimu seumur hidup. Aku bukan istrimu. How? Han Wugua. Kau membunuh ayah dan kakakku diam-diam untuk merebut keuntungan. Kau pikir aku tidak tahu? Kau. Dasar perempuan jalang. Aku akan membunuhmu, lindungi kaisar. Aku akan membunuhmu. Bawa Han Wukuo ke pengadilan, Dali untuk diinterogasi dengan ketat. Aku akan memberikan keadilan untuk seluruh negeri. Anak kecil yang lancang, aku akan membunuhmu. Paduka yang mulia bijaksana. Terima kasih Tuan Xiao yang mendirikan koran. Hamba baru bisa mewujudkan cita-cita. Hamba berterima kasih atas kebaikan Tuan Xiao. Sama-sama. Terima kasih Tuan Xiao. Ya, keluarga-keluarga bangsawan itu. Sudah berapa tahun menindas rakyat kecil seperti kami.
Sekarang keluarga Han disita, keluarga bangsawan runtuh. Tuan Xiao telah memberikan kami kehidupan baru. Tuan Xiao. Tidak usah, tidak usah. Tuan Xiao, tidak baik, nona kami dalam masalah. Apa yang kau cari dariku? Han Hongxi, kau sekarang sudah dicari oleh pemerintah. Kau masih berani melakukan hal seperti ini? Cepat pergi ke pengadilan tinggi untuk menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Nona kecil, kau benar-benar naif. Kau bersembunyi di keluarga Han selama bertahun-tahun. Hanya untuk menertawakan kami, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Lihatlah kenaifan dan daya tarikmu ini. Apa yang kau inginkan? Jangan sentuh aku. Nona kecil, ayahku sudah lama tidak bisa berhubungan intim. Kurasa, dia bahkan tidak pernah benar-benar memilikimu. Tidak apa-apa. Hari ini, akan kubiarkan kamu merasakannya dengan baik. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Lepaskan aku, Han Hong. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu tirimu. Bagaimana bisa kamu melakukan hal biadab seperti ini? Apa yang kamu pura-pura suci di hadapanku? Kamu pikir kamu bisa menarik perhatianku? Lihatlah dirimu sendiri. Mungkin bahkan pelacur di rumah Yi Hong tidak bisa melayani orang sepertimu. Aku salah menilai orang. Sampai-sampai demi binatang sepertimu. Aku bercerai dengan Xiao Ning. Membuatnya menjadi bahan tertawaan orang. Aku merasa bersalah pada Xiao Ning. Kamu sampai seperti ini. Masih memikirkan Xiao Ning si bajingan itu. Baiklah. Kalau kamu sekarang sangat menyesal, maka akan kubuat kamu menyesal lebih dalam. Kau binatang, Han Hongxi. Lepaskan aku, Han Hongxi. Kau binatang. Lepaskan dia, lepaskan aku. Xiao Ning, kau bayangkan. Aku akan membunuhmu. Masih kuat juga ya? Bagus. Biarkan dia masuk penjara, bersama Perdana Menteri Han untuk memperbaiki diri. Xiao Ning, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu selamatkan dulu dirimu sendiri dari penjara. Tuan Xiao. Sudah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xiao Ning. Sebelumnya aku meremehkanmu. Tapi kamu masih mau menolongku. Aku? Lagi pula kita sudah kenal lama. Ayo. Aku tidak bisa hanya berdiri melihat. Han Hongxi si bajingan itu mempermalukanmu. Apa yang kamu lakukan? Sue yang buta menilai orang. Tidak pernah tahu kebaikanmu. Semua ini adalah kesalahanku sendiri. Kuharap Tuan Xiao bisa memaafkanku. Memaafkan? Memaafkan? Seorang gadis berlutut padaku. Apa maksudnya ini? Cepat bangun. Kamu kenapa lagi? Tidak apa-apa, mungkin hanya karena baru saja terkejut. Hari ini terima kasih banyak, Tuan Xiao. Kalau bukan karena Tuan, mungkin Ling Luo sudah. Jangan. Kalau bukan karena bukti kejahatan yang disediakan Nona Ling Luo, Han Wukuo tidak akan begitu mudah dihukum. Sebagai balasan atas bantuan Tuan membalas dendam untuk ayahku, Ling Luo bersedia bergabung di bawah naungan Tuan. Selamanya mengikuti Tuan Xiao. Ikut aku. Apakah Tuan bersedia? Tentu saja bersedia. Nona Ling Luo adalah jenius bisnis di zaman ini. Bisnisku, Xiao Ning, nantinya akan berkembang ke negara-negara sekitarnya. Jika bisa mendapatkan bantuan Nona Ling Luo, pasti seperti harimau yang diberi sayap.
Terima kasih banyak, Tuan Xiao, atas kebaikanmu. Ling Luo bersedia selamanya berada di sisi Tuan. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa kalau kamu baik-baik saja. Ayah, lihat. Aku tidak berbohong padamu, kan? Sekarang keluarga kita sudah tidak bisa lagi digambarkan dengan kekayaan yang melimpah ruah. Apakah kita sudah kembali ke puncak bisnis? Tidak. Bahkan ratusan kali lebih kuat dari puncak keluarga Xiao dulu. Apa gunanya itu semua? Berapapun uangmu, kamu tidak akan bisa menikahi Jiang Yun. Putri Jiang Yun. Perbedaan status kita terlalu jauh. Kenapa kamu membicarakan ini lagi? Ibumu itu, Berhenti, berhenti, berhenti. Sudah, sudah. apakah Tuan Xiao ada? Paman Bai, angin apa yang membawa Paman ke sini? Paman Bai. Tuan Xiao terlalu sopan. Baginda khawatir dengan kesehatan Tuan Xiao. Khusus mengutus hamba tua ini untuk menjenguk. Apakah Tuan Xiao sekarang sudah jauh lebih baik? Aku sudah baik-baik saja. Hal kecil ini malah membuat Baginda khawatir. Sungguh membuatku tidak enak hati. Baginda sering mengenang Tuan Xiao di istana. Mengatakan bahwa Baginda sudah lama menganggap Tuan Xiao sebagai sahabat yang setia. Baginda sungguh orang yang baik hati. Ini malah merepotkan Paman Bai. Sampai harus datang khusus ke sini. Kali ini, tidak hanya untuk urusan ini saja. Xiao Ning terima titah. Demi titah kaisar, Xiao Ning membangun dari nol. Bermula dari kedai teh, memajukan sastra kerajaan. Juga mengisi perbendaharaan negara dengan minuman anggur. Mengembalikan harta yang dirampas oleh koruptor. Lalu menggunakan surat kabar sebagai kebijakan baru, membantu kaisar merekrut bakat. Menjaga negara, berjasa besar bagi kerajaan. Kini secara istimewa mengangkat Xiao Ning sebagai adipati tingkat 1. Hadiah emas 10.000 kati, kain sutra 1000 gulung, dan sebuah kediaman. Semoga tidak melupakan niat awal, terus mengabdi untuk negara. Demikian titah ini. Terima kasih Paduka. Tuan Adipati, terimalah titah ini. Anakku, ayah tahu kau akan sukses suatu hari nanti. Adipati tingkat 1. Paduka masih memiliki pesan lisan, mohon Tuan Adipati terus mendengarkan titah. Xiao Ning, dasar anak nakal. Bagaimana rencanamu untuk menjadi menantu kerajaan? Menantu kerajaan apa? Aku sudah tahu kau akan pura-pura tidak mengerti. Putri juga sudah tahu kau tidak ingin menjadi menantu. Apalagi menjadi menantu kerajaan pertama di negeri ini. Karena itu, tidak ingin memaksamu, hari ini aku mengangkatmu sebagai adipati. Dengan posisimu sekarang, menikahi putri. Ini sudah cukup untuk menghilangkan kekhawatiranmu, bukan? Kalian sudah berunding sebelumnya, ya? Kau ini. Paduka juga berkata, air bisa mengangkat perahu, juga bisa menenggelamkannya, seperti Tuan Adipati ini. Bakat yang bisa mengguncang tahta. Jika tidak bisa digunakan oleh kerajaan, maka pasti akan. Ini pemesanan pernikahan. Ancaman terang-terangan. Dasar anak nakal, kau tidak tahu betapa beruntungnya kau. Tuan Xiao.
Kau lepaskan aku. Jiang Yun, kenapa kau datang? Yang Mulia Putri, kenapa begitu gegabah? Yan Lingluo, kenapa kau di sini? Tuan Xiao menyelamatkan nyawaku, juga membersihkan nama ayah dan kakakku. Lingluo sangat berterima kasih, ingin mengabdikan diri. Nona Lingluo, jangan bicara sembarangan. Bukankah kau datang membantuku? Diam kau. Kau sudah dengar tadi. Pernikahanku dengan Xiao Ning adalah titah ayahanda. Apa kau berani melawan titah kerajaan? Aku tidak berani melawan, tapi Pangeran Xiao sekarang sudah menjadi adipati tingkat 1. Memiliki beberapa istri itu hal yang wajar. Lingluo rela menjadi istri muda. Salam, kakak. Kamu bangun. Siapa kakakmu? Berapa usiamu? Kok panggil aku kakak? Ini semua gara-gara kamu. Kalau hari ini kamu tidak mengusirnya, aku tidak akan memaafkanmu. Jangan marah-marah dong, kamu kan wanita zaman dulu. Lagi pula aku sudah menjadi menantu kerajaan. Masih melakukan aku seperti ini? Xiao Ning, kamu. Apa katamu? Xiao Ning. Menantuku yang baik, ibu, jangan berbuat onar lagi, ya? Nyonya Su, buat apa kamu kesini lagi? Aku trauma melihatmu. Aku sudah tahu semuanya. Kamulah yang menyelamatkannya, Ner. Dari tangan binatang Han Hongzi itu. Ternyata, kamulah menantu terbaik keluarga Su. Nyonya Su, tolong perhatikan ucapanmu. Xiao Ning sekarang tidak ada hubungan sedikit pun dengan keluarga Su. Menantu yang baik. Sekarang bisnismu sudah sangat besar. Aku khawatir kamu terlalu sibuk dan kelelahan. Bagaimana kalau urusan koran itu? Kamu serahkan ke keluarga Su, atau bisnis minuman juga boleh. Kalau begitu, aku bisa pertimbangkan. Untuk mengembalikanmu ke keluarga Su sebagai menantu, ibu. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Hari ini, Nyonya Su benar-benar membuatku terkejut lagi. Keluarga Su sebagai pedagang tidak jujur, sebagai keluarga tidak setia. Masih percaya pada orang yang salah. Sekarang malah ingin Xiao Ning kembali ke keluarga Su sebagai menantu, sangat lucu. Xiao Ning, aku bicara baik-baik. Jangan keterlaluan. Dulu kalau bukan karena keluarga Su menampungmu, mana mungkin kamu bisa seperti sekarang, balas budi harus berlipat ganda. Kalau hari ini kamu tidak setuju, maka di masa depan kamu tidak akan hidup tenang. Aku sekarang adalah... Berani. Siapa kamu berani mengancam adipati tingkat 1? Jie Xiao Ning. Baginda baru saja mengangkat Pangeran Xiao sebagai adipati tingkat 1. Kamu berani meragukannya? Keluarga Su tidak kompeten, mencampur adukan hitam putih, sungguh tidak layak memikul tanggung jawab besar. Karena itu, status pedagang kerajaan keluarga Su dicabut sebagai peringatan bagi yang lain. Kamu, atas dasar apa kamu mencabut? Berani sekali. Keluarga Su berani meragukan Putri Dajing? Tuan Jiang ternyata adalah Putri Dajing. Dan juga, Xiao Ning sekarang adalah suamiku. Jika aku masih mendengar kata menantu dari mulut keluarga Su, aku, sang putri, akan memenggal kepala kalian. Tuan Xiao. Aku akan menikah dulu, sampai jumpa lagi. Kamu sudah menjadi suami putri, masih bilang sampai jumpa padanya. Itu hanya basa-basi. Kenapa kamu tidak lembut sama sekali sekarang? Sekarang kamu menuduh aku tidak lembut, sudah terlambat. Dulu kamu terbiasa bebas, suami putri tidak boleh seperti itu. Sekarang pulang dan baca buku tata krama dan catatan suami putri. Harus baca ini juga? Tuan Xiao. Pulang cepat ya. Jangan keras-keras. Aku sudah masak banyak, jangan pikir banyak, aku peringatkan. Tidak mungkin, aku bukan orang seperti itu. Selama aku ada, kamu tidak boleh melihat wanita lain. Kalau berani melihat, aku akan mencungkil matamu. Ayo pergi. Paman Bai, aku mengundangmu minum teh. Aku punya teh enak. Silakan Tuan Xiao, silakan Paman Bai.
Xiaoning ternyata menjadi suami Putri Dajing. Hati-hati di jalan. Ini adalah daun tehnya. Harus dipetik dari pucuknya. Bunga itu sangat cantik. Lihat, jangan lari-lari, hati-hati jatuh. Kekanak-kanakan. Rambutmu tersangkut. Sakit. Berani-beraninya kamu menciumku. Aku rasa, kamu yang menciumku duluan. Kamu tidak mau mengaku. Ayo, Kamu berhenti.